Sinopsis Yeteri Galian episode 119. Jalan hidup kita. San bilang aku melakukan ini sebagai ayahnya. San mengatakan, Krisi tolong buka mata kamu. Asmita menangis. Perawat mengatakan, apa semua ini? Hentikan mereka. Dokter mengatakan Tuhan melakukan mukjizat. Nevi berdoa untuk Krisi. San memeluk Krisi. Detak jantung Krisi mulai kembali. Semua orang kaget. Para dokter memeriksa Krisi. Ia mengatakan, San, kamu bohong di sini. Gadis itu membutuhkanmu. Dokter mengatakan ini adalah keajaiban. Aku telah melihat ini untuk pertama kalinya. Ia dikirim ke sini oleh Tuhan dengan misi khusus. San memberi darah pada Krisi. Perawat mengatakan San menghidupkan kembali putrinya. Nandini sengaja mendengar ini. Ia mengatakan bagaimana itu mungkin. Bagaimana Krisi mati hidup? Dokter berkata, San, ia putri kamu dan kamu menyelamatkannya. Tak ada yang lebih penting daripada ayah bagi putranya. Hanya darahmu yang cocok dengannya. Nandini masuk. Katanya jika golongan darah cocok, mereka menjadi ayah dan anak. Jika golongan darah San cocok dengan darah anak-anak di sini, mereka akan menjadi anak San. Nandini mengatakan, San, aku harap kamu tak menganggapnya benar. Dokter mengatakan ada batasan untuk obat yang manusia masih belum mengerti. Ada ikatan yang kuat di antara mereka. Nandini mengatakan ia tinggal di rumah kami. Nandini mengatakan, San, kamu sangat baik. Kamu menyelamatkan hidup Krisi. Bahkan setelah tahu ia adalah putri Asmita dan Sihawat. Ikutlah bersamaku. Cahat membutuhkanmu. Mari kita pulang. San akan pergi. Ia menatap Krisi. Sihawat mengatakan, Asmita, kamu belum makan apa-apa. Tolong makan sesuatu. Asmita bilang aku tak akan makan apapun kecuali Krisi baik-baik saja. Sihawat mengatakan kamu akan jatuh sakit juga. Kamu harus ada di sana untuknya. Kamu harus kuat untuknya. Biarkan aku mengambilkan sesuatu untukmu. Perawat datang ke Asmita dan mengatakan Krisi telah membuka mata. Asmita berlari masuk. Asmita memeluk Krisi. Asmita mengatakan, Krisi, kamu baik-baik saja. Kamu takut mama? Krisi mengatakan, di mana papa? Apakah ia baik-baik saja? Apakah ia terluka? Asmita mengatakan ia baik-baik saja. Ia ada di sini. Krisi mengatakan, mengapa ia tak ada di sini sekarang? Aku ingin bertemu dengan dia. Tolong bawa aku pulang kepadanya. Bagaimana ia bisa meninggalkanku sendirian di sini? Tolong bawa aku ke papa. Tolong, mama. Asmita mengatakan tidak, kamu tak sehat. Asmita bilang aku akan memanggilnya ke sini. Krisi bilang tolong mama. Asmita keluar dan menangis. Ia berkata mengapa aku begitu tak berdaya. Aku tak bisa memberikan putri aku ayahnya. Aku tak tahu harus berbuat apa. Aku harap San menyadari bahwa Krisi adalah putrinya. San sedang melakukan puja. Ia berkata, Ma, apakah kita semua siap untuk Kanya puja? Cahat mengatakan apa itu? San mengatakan kami melakukan puja putri kami. Aku punya sari, kamu akan terlihat lucu di dalamnya. Krisi bilang aku akan papa juga kan? Krisi mengatakan tak akankah aku terlihat cantik di sari? Ia berjalan masuk. Kata Krisi, Papa. San mengatakan Krisi, ia memeluknya. Krisi mengatakan terima kasih karena telah menyelamatkan aku dari orang-orang jahat itu. Apakah Anda membawa aku sari? Aku akan memakainya di puja. Aku suka memakai baju baru. Mengapa Anda meninggalkan aku sendirian di rumah sakit? Aku datang lebih awal hanya untuk bertemu Anda. Nandini mengatakan ia banyak membantu Anda. Jangan mencoba menjadi barang bawaan baginya seumur hidup. San mengatakan Cahat juga tak sehat. Jadi aku harus datang. Krisi mengatakan aku bukan putrimu. Tetap saja, Anda pikir aku bukan. Mengapa Anda menyelamatkan aku? Mengapa Anda memberi aku darah Anda? Dokter memberi tahu aku segalanya. Apakah Anda bukan ayah aku? Lalu mengapa kamu mencintaiku? Mengapa Anda membantu aku? Mengapa Anda menyelamatkan aku? Anda khawatir tentang aku. Apakah Anda masih berpikir aku bukan anak perempuan Anda? Cahat, kata Mama, aku tak akan berbicara dengan Papa jika memanggil Krisi putrinya. Nandini mengatakan ayahmu tak akan pernah menyakitimu. Krisi mengatakan Papa, tolong katakan padaku aku putrimu. San mengatakan tidak, kamu bukan putriku. Aku hanya memiliki satu anak perempuan dan itu adalah Cahat.
Krisi masuk. Asmita mengatakan, mengapa kamu melakukan ini? Mengapa kamu menyakitinya? Jawab aku. Suatu saat Anda menyelamatkannya seperti putri Anda. Saat berikutnya, Anda menolaknya. Apakah kamu tak merasakan ikatan untuknya? Tanyakan hatimu. San mengatakan, hentikan. Aku tak perlu menjawab Anda apapun. San berkata agar Kanyapuja dimulai. San datang ke kamar Krisi. Ia sedang menangis. Nandini mengatakan San berhenti. San berkata, Krisi. Kakinya berdarah. Krisi mengatakan untuk meninggalkannya. Kenapa kamu peduli? Anda bukan ayah aku. San mengatakan tolong biarkan aku berpakaian, itu berdarah. Krisi mengatakan tidak. San berkata cukup. Aku sangat mencintaimu. Aku peduli padamu. Aku tak bisa melihatmu dalam masalah. Aku akan selalu ada untukmu. Aku akan mendapatkan apapun yang Anda butuhkan. Semua ini karena Anda adalah anak-anak. Kamu spesial. Anda seusia Cahat. Sebenarnya, aku bukan ayahmu. Sikhawat adalah ayahmu. Krisi mengatakan apa hubungan kita? Kami tak ada artinya satu sama lain. San mengatakan kami memiliki hubungan. Kita adalah teman. Krisi bilang benarkah? Ia bilang ya. Ia mendandani lukanya. San mencium dahinya. San mengatakan pakailah sari ini dan bersiap-siaplah. Anda akan terlihat sangat lucu. Krisi keluar di sari dan mengatakan apakah aku terlihat lucu? San berkata sangat lucu. Ia melakukan penyadikannya. San mencuci kakinya. San berkata kita tak bisa membiarkan Kanya marah pada hari ini. Aku menyesal. Temanmu tak akan pernah menyakitimu lagi. Krisi memeluknya. San mengatakan hadiah apa yang kamu inginkan. Krisi bilang aku akan memberitahumu pada waktu yang tepat. Saat ini aku hanya ingin pelukan. San memeluknya. Asmita menatap mereka dan tersenyum. Sikhawat juga datang. Sikhawat mengatakan Asmita aku ingin berbicara tentang pernikahan kita. Episode 120. Sikhawat berkata kepada Asmita sejak kami datang ke sini ada yang salah. Kita seharusnya tidak menunda pernikahan kita. Ini tepat untuk anak-anak kita. Saya tahu mengapa Anda membawa Krisi ke sini. Anda ingin San menerimanya. Saya tidak berpikir dia akan pernah melakukannya. Saya tidak bisa mentolerir semua itu. Kita harus segera menikah dan meninggalkan rumah ini. Anak-anak kita tidak pantas mengalami trauma emosional ini. Apakah Anda akan melakukannya untuk anak-anak kita? Apakah Anda masih memiliki perasaan untuk San? Silakan keluar dari masalah dan pikirkan tentang Krisi dan Nirvan. Asmita ingat San menamparkan Krisi. Asmita mengatakan mari kita lakukan apa yang menurutmu benar. Aku siap. Mari kita siapkan semuanya. Sikhawat mengatakan terima kasih. Nevi sengaja mendengar. Krisi mengatakan akankah kamu membantu saya menghentikan pernikahan mama dan paman? Tolong bantu temanmu. San bilang kenapa? Dia bilang mama menikahi paman untuk menikahi saya jadi saya mendapat nama. Dan orang-orang tidak memanggilku gadis tanpa ayah. Dia bilang aku akan membantumu. Saya tidak ingin sahabat saya memiliki ayah seperti Sikhawat Gocu. Dia tertawa. Dia mengatakan janji. San mengatakan janji. San berkata kita harus mulai dari hari ini. Krisi mengatakan bagaimana? Dia bilang tinggalkan saja padaku. Krisi memeluknya. Sikhawat datang ke sebuah hotel. Dia bilang aku di sana. Temannya bilang tolong cepat ke sini. Mereka dibawa ke sini tanpa sadar. Sikhawat datang ke sana. Gelap. Dia membuka lampu tapi itu kejutan dari teman-temannya. Mereka telah mengatur pesta bujangannya. Dia mengatakan ide siapa itu? San mengatakan siapa lagi yang bisa memiliki ide seperti ini? Seorang gadis berkata ya, kami akan memberinya kejutan terbaik. San mengatakan kamu harus mengambil Sikhawat dalam kendali kamu. Dia bilang jangan meragukan kemampuanku. Saya tahu apa yang Anda inginkan. Tidak ada manusia yang bisa menjauh dari perangkapku. San bilang aku tidak berpikir begitu. Dia bilang kau kekasih sejati. Cinta sejati tidak pernah berakhir. Siapa yang sangat kamu cintai ini? San mengingat kembali momennya dengan Asmita. San mengatakan ini adalah satu-satunya cara aku bisa memenuhi janjiku dengan Krisi. Asmita membenci curang. Jika dia melihat Sikhawat dengan gadis ini, dia akan sangat marah. Nandini bertanya kepada pelayan di mana San. Dia bilang aku tidak tahu.
Nandini mengatakan apa yang kamu lakukan sepanjang hari. Nandini mencoba menelepon San. Dia mengatakan mengapa ponselnya mati. Krisi mendorongnya. Dia bilang aku bertabrakan. Nandini mengatakan kamu tidak bisa melihat. Kershi mengatakan kamu bisa melihat juga. Nandini mengatakan jangan lupa nilai Anda. Apakah Anda berkelahi dengan saya? Jangan bertindak pintar denganku. Krisi menarik tangannya. Dia menguncinya di sebuah ruangan. Nandini mengatakan tidak ada yang akan datang ke sini untuk menyelamatkanmu. Dia keluar. Krisi ada di sana. Nandini mengatakan bagaimana kamu datang ke sini. Nandini bertabrakan dengan Moni. Krisi menghilang. Nandini kembali ke kamar. Krisi ada di sana. Dia menangis dan berkata biarkan aku keluar. Nandini mengatakan jika Anda di sini siapa di luar. Krisi menertawakan Nandini. Nandini mengatakan bagaimana keadaan Krisi di dua tempat. Nevi tertawa. Dia bilang aku bilang dia bukan gadis biasa. Pergi ke toko dan periksa lagi. Moni berkata kepada Krisi bahwa dia sangat bodoh. Krisi mengatakan ini akan menyenangkan. Gadis-gadis berpakaian dan datang ke bar. Si Khawat ada di sana. Dia bilang dia akan menikah besok dan hari ini dia bebas. San ada di sana juga. Gadis itu menari di depan si Khawat. San mengintip dalam dia menarik si Khawat. San juga menari dan tertawa. Si Khawat mendekati gadis itu. San mengirimkan foto-foto itu ke Asmita. Ayo pergi sebelum Asmita datang. Dan aku akan memberitahu Krisi bahwa ibunya tak menikahi si Khawat. San keluar. Asmita datang ke sana. Ia bersembunyi. Asmita naik lift dan naik ke atas. San mengatakan ini akan menyenangkan. Krisi mengatakan mengapa papa tak kembali. San bilang aku memenuhi janjiku. Ibumu akan membawa pulang si Khawat dan memukulinya dan mengatakan tak pada pernikahan. Krisi memeluknya dan mengucapkan terima kasih. Asmita membuka kamar hotel. Si Khawat tidur dengan gadis itu. Gadis itu berkata dinginkan, itu pesta bujangannya. Aku menyukai penampilannya. Kamu akan bersenang-senang dengannya. Asmita menamparkan gadis itu dan mengatakan kamu pikir kamu bisa bermain dengan game-game kotor ini bersamaku. Aku kenal orang ini dengan baik. Aku tinggal di bawah atap bersamanya selama 6 tahun. Ia tak pernah memperhatikan aku. Gadis-gadis seperti kamu menguras tujuan pemberdayaan perempuan. Kamu menggunakan diri kamu untuk uang dan merayu pria. Ia bilang jangan beri aku kuliah. Kamu kaya kamu tak tahu apa yang harus dilakukan gadis-gadis untuk menghasilkan. Hidup membuat kamu melakukan semua ini. Asmita mengatakan siapa yang memintamu melakukan semua ini? Untuk keluargamu. Katakan padaku. Gadis itu berkata San Mazumdar. Asmita datang ke San dan mengatakan mengapa kamu melakukannya? Apakah kamu mengatur semua itu? Sudahkah kamu turun ke level Nandini? Mengapa kamu tak ingin kami menikah? Kamu tak dapat melihat aku dengan orang lain. Ia mengatakan pergi dari sini. Asmita bilang aku akan menikahi si Khawat. Bahkan tak berani datang di antara kita. San berkata ya, ia adalah ayah dari gadis tak sah itu. Asmita mengatakan aku muak berpikir aku bersamamu. Hari ini aku merasa benar bahwa aku menikahi si Khawat. Bahkan tak berani datang di antara kita. Ia pergi. Krisi datang menangis. Ia bilang kita gagal. Krisi mengatakan hanya ada satu cara akan menemukan jalan keluar. Mengatakan padanya bahwa kamu mencintainya, itu bisa menghentikannya. Barima bilang cintamu bisa menghentikannya. San mengingat semuanya dan mengatakan ini tak bisa terjadi. San mengatakan maaf, ini tak bisa terjadi. Krisi bilang aku tak ingin mendengar tidak. Tolong katakan ya, silahkan. San berkata duduklah denganku. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Krisi mengatakan apa yang kamu pikirkan. Ia bilang kamu takut paman si Khawat. Kamu pikir mama akan memilih paman daripada Anda. Kamu takut kalah. San mengatakan ibumu tak akan pernah mengatakan tak kepadaku. Ia tak pernah bisa mencintai siapapun kecuali aku. Krisi mengatakan kamu yang terbaik. Kamu harus menang. Krisi bilang aku tahu kamu tak akan kalah dari si Khawat. San mengatakan ia bahkan bukan pesaing aku. Aku selalu menang. Ia bilang tantangan oke diterima. Krisi bilang aku tahu kamu akan menang. Krisi memeluknya. Ia berkata dalam hati, maaf Tuhan aku berbohong. Tapi aku harus menyatukan mereka.
Nandini mengatakan untuk menghitung mundur Nevi telah dimulai. Adikku akan menikah. Aku harus mulai bersiap. Ia akan meninggalkan rumah ini selamanya. Nevi mengatakan jangan khawatir. Aku akan mengatur Mehni. Itu akan pergi ke tangan yang layak dari tangan yang ia layak. Nandini mengatakan kita akan lihat. Nevi mengatakan kita akan menang. Moni dan aku akan mengatur ini. Aku akan mengusirmu.